Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Kusnawi. Perkenalkan, nama saya Raditya Juni Brahma Sakti dengan NIM 23115391 dari program studi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir UAS mata kuliah Big Data dan Data Mining. Dataset yang saya gunakan itu ada dataset publik yang berasal dari Kaggle yang berjudul Game Recommendation on Steam. Dataset ini dibuat oleh Anton Gusiriev dan yang terakhir update itu di tahun lalu. Di sini saya menggunakan dataset games. Ukurannya tuh sekitar 4,86 MB. Nah, di sini dataset ini mempunyai 50.000 baris data atau lebih tepatnya 50.472 data. Dengan kolom 13. Ada fitur yang utama yang saya ambil untuk dianalisis adalah positif rasio untuk melihat kualitas, user review untuk mengukur popularitas, dan price funnel untuk melihat nilai ekonominya. Bagian data pre-processing, di sini saya mengalami missing values dan menggunakan fitur scaling menggunakan standar scaler. Mengapa scaling ini sangat penting? Ya, karena fitur seperti user review memiliki angka hingga juta, sedangkan positif rasio hanya 0 sampai 100. Dan kalau tanpa scaling, algoritma Kamis yang beradaptasi jarak akan menganggap jumlah ulasan lebih jauh penting daripada variabel lainnya. Saya juga menggunakan variance threshold untuk memastikan fitur yang dipilih memiliki variasi yang cukup dikelompokkan. Untuk bagian ini histogramnya ini terlihat jelas bahwa distribusi data asli dari user review ini tidak merata atau mengalami skewness yang ekstrim, dimana sebagian besar game memiliki jumlah ulasan yang sedikit, sementara hanya segelintir game yang punya ulasan yang sangat banyak. Karena rentangnya jauh dan terlalu jomplang, data ini sulit diolah oleh algoritma clustering. Oleh karena itu, saya melakukan log transformation atau transformasi log. Tujuannya untuk menekan rentang nilai yang lebar jadi menjadi lebih rapat dan membuat distribusinya lebih mendekati distribusi normal. Dengan transformasi log ini, pola data menjadi lebih mudah dibaca oleh model, sehingga hasil pengelompokan atau clustering nantinya jauh lebih akurat dan stabil. Nah, kita masuk ke bagian EDA. Di sini saya menemukan bahwa sebagian besar game berkumpul di area rasio positif tinggi, namun jumlahnya bervariasi. Ada game Hidden Gem dengan rating sempurna tapi rasanya sedikit, dan ada game blockbuster seperti Triple A itu wisanya jutaan, namun hasil kepuasannya lebih sederhana. Data yang sudah kita bersihkan dan transformasikan ini memberikan gambaran jelas bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan maksimal, dan pola inilah yang akan kita gunakan untuk tahap cluster nanti. Sekarang kita masuk factor selection. Di sini saya memilih log user review, positive ratio, dan price funnel. Dari sekian banyak
sedikitnya fitur yang ada. Nah, pemilihan ini bertujuan untuk membuang atribut yang tidak relevan agar model clustering kita lebih ringan, fokus pada korelasi harga dan popularitas, serta menghasilkan pengelompokan game yang jauh lebih akurat dan bermakna. Selanjutnya saya masuk ke tahap modeling. Saya menerapkan algoritma K-means clustering untuk menentukan jumlah kelompok yang optimal. Saya menggunakan metrik evaluasi silhouette score. Skor ini membantu saya melihat seberapa baik data bisa dalam kelompoknya. Semakin tinggi skornya, semakin baik pengelompokan yang dihasilkan. Dari hasil exploring model berhasil memetakan game ke dalam beberapa cluster yang memiliki karakteristik unik. Saya menggunakan data scaler agar variabel harga dan jumlah review mempunyai skala yang sama, sehingga tidak ada data yang minimalisasi secara tidak adil saat dihitung oleh algoritma. Untuk penentuan jumlah cluster, saya menggunakan algoritma K-means untuk memecah data menjadi kelompok-kelompok spesifik berdasarkan karakteristiknya. Pada grafik ini menunjukkan nilai yang tinggi dan lebar yang konsisten. Berarti pengelompokan game sudah akurat dan tidak tumpang tindih. Hasil ini memastikan bahwa nilai segmentasi pasar game kita valid dan siap digunakan untuk analisis anomali. Algoritma ini bekerja secara otomatis membagi ribuan data game tadi ke dalam cluster spesifik. Misalnya game populer dengan harga murah atau game niche dengan rating tertinggi. Hasilnya saya punya model yang solid untuk mendeteksi pola unik atau anomali dalam market game ini. Ini merupakan hasil visualisasi hasil clustering menggunakan scatter plot. Di sini terdapat 3 warna, ada biru tua yang menandakan game populer, kemudian biru muda itu menandakan game niche atau game menengah, kemudian warna coklat itu menandakan game hidden game. Nah, untuk biru tua ini game yang sering dimainkan jutaan orang karena formulanya besar dan ramai diperbincangkan. Biasanya positif rasio yang stabil di angka tinggi hingga menengah, tetapi itu tidak selalu ya. Ada banyak kritik dari user. Biasanya itu game antara game yang ngebug atau untuk biru muda ini game yang mempunyai pasar yang setia. Biasanya itu orang ngefans. Itu harganya mungkin bervariasi. Ada yang dari gratis dan juga ada yang dari mahal sampai mahal. Tapi jumlah reviewnya itu tidak sebanding dengan game populer. Nah, ini biasanya dikenal sebagai game yang dikenal hanya di kalangan komunitas tertentu, tapi belum sampai tahap secara global. Nah, untuk yang coklat ini merupakan game yang belum diketahui banyak orang, tapi hampir semua orang yang memainkannya memberikan ulasan positif. Kualitasnya bagus, hanya saja kurang populer. Sekarang kita masuk ke bagian analisa cluster. Di sini hasilnya dibagikan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu cluster 0 itu merupakan biru tua, adalah kelompok game populer dengan volume ulasan masif. Kemudian biru muda adalah game dengan harga stabil dan konsisten, sementara coklat menunjukkan kelompok dengan profil yang lebih rendah. Hasil ini membuktikan pola pasar game bisa dipetakan secara objektif melalui algoritma. Sekarang kita masuk ke identifikasi game anomali. Analisa anomali mendeteksi data yang berada jauh di luar pusat cluster. Ini adalah game-game unik seperti game gratis, HP punya ulasan
jutaan atau game sangat mahal namun minim peminat. Deteksi ini penting untuk memisahkan gangguan data agar strategi pemasaran atau pengembangan game kedepannya tetap akurat berdasarkan data yang normal. Sekarang kita masuk ke simpan model. Saya melakukan penyimpanan model menggunakan library Joblib, model Cummins, dan Structure Seller. Saya simpan ke Google Drive menggunakan format PKL. Apa itu format PKL? Format PKL adalah format file yang digunakan oleh library Pickle di Python untuk menyimpan objek data secara permanen ke dalam memori. Format ini bekerja dengan cara mengubah objek Python kompleks seperti model machine learning atau scalar menjadi area byte atau serialization. Tujuannya agar objek tersebut bisa dibuka dan digunakan kembali kapan saja tanpa mengulang proses training dari awal. Setelah itu saya melakukan pengecekan directory untuk memastikan file sudah benar-benar tersimpan. Dengan ini model siap digunakan kapan saja. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.